Masa kuliah dulu, ada satu teman dekat perempuan. Namanya Dian. Bisa disebut pacar. Tahun 2007, Dian tinggal dan kuliah di Bandung juga. Kami beda kampus tapi satu angkatan. Ayah Dian, pejabat tinggi di suatu bank daerah. Keluarga yang cukup kaya raya. Sebagai pejabat tinggi, ayah Dian selalu berpindah-pindah tempat kerja. Dan tentu saja, rumah dinasnya ikut pindah. Nah, pada saat itu beliau baru saja mendapat tugas untuk memimpin salah satu kantor cabang dari bank itu. Cabang Kota Majalengka. Majalengka adalah kota kecil yang letaknya di bagian timur Jawa Barat. Bukan kota yang dilalui oleh jalur utama lintas Jawa. Jadi, menurut gua cukup sepi kotanya. Sebagai pacar yang sudah cukup lama kenal dengan keluarga Dian, mau tidak mau gua harus ikut bantu pindahan rumah dari rumah yang lama ke rumah dinas yang baru di Majalengka. Emang pada dasarnya gua seneng jalan-jalan, apalagi keluar kota. Jadi ya seneng-seneng aja, diminta bantu pindahan. Gua ingat banget, waktu itu hari Kamis. Bertiga kami berangkat dari Bandung ke Majalengka, menggunakan mobil pribadi. Kok bertiga? Iya, karena adik perempuan Dian ikut juga. Ira namanya. Kala itu masih berumur 19 tahun, kalau tidak salah. Duduk di belakang kemudi, gua mengarahkan mobil ke Majalengka melalui jalur Sumedang Jatiwangi. Gue cukup suka jalur ini, karena di beberapa wilayah masih ditemui pohon-pohon jati di kanan dan kiri jalan. Bisa dibilang hutan-hutan kecil. Itu dulu. Entah kalau sekarang. Singkat cerita, sekitar jam 5 sore kami sampai di Majalengka. Kota yang cukup bersih dan rapi. Yang menarik perhatian adalah lengangnya kota. Masih sore tapi sudah sepi. Tidak mampir kemana-mana, kami langsung menuju alamat rumah. Tidak memakan waktu lama kami pun sampai di tujuan. Rumah besar dengan halaman luas. Berdiri kokoh, 2 pohon mangga yang rindang di dalam pagar. Bangunan arsitektur Belanda yang sudah direnovasi. Gue parkir di carport sebelah kiri. Ada jalur mobil yang mengarah ke belakang lewat pintu samping. Tebakan gue, di belakang rumah ada garasi. Sebelum masuk ke dalam rumah, gue sempatkan melihat-lihat sekitar. Depan pagar adalah trotoar yang berada di sisi jalan yang cukup besar, walaupun bukan jalan protokol. Bukan sok-sokan melankolis, angin sore itu berhembus sepoi-sepoi, meniup daun-daun pohon mangga di halaman rumah yang jadi bersuara. Udara sore itu cukup sejuk, walaupun tidak sedingin Bandung. Gua mencoba menyusuri jalan kecil yang mengelilingi rumah melalui pintu samping. Jalur ini cukup untuk lewat satu mobil. Benar dugaan gua. Setelah sampai di halaman belakang, ternyata memang ada garasi mobil yang cukup besar. Garasinya beratap, tapi tanpa tembok di sisi-sisinya. Hanya ada 4 tiang pancang yang menyangga atap. Tepat di tengah-tengah halaman belakang, kembali gua lihat ada pohon mangga yang besar dan rindang. Gua sedikit trauma kalau lihat pohon mangga. Apalagi di rumah itu ada 3 pohon mangga. Lama gua menatap garasi mobil yang letaknya ada di belakang rumah itu. Kondisinya tidak terawat. Debu tebal menyelimuti lantainya. Terlihat kumuh.
Perasaan gue tidak enak melihat garasi ini. Ada yang aneh. Auranya seram. Merinding. Lanjut berjalan melihat sekitar belakang rumah, gue menemukan hal yang lebih menarik perhatian. Di paling pojok belakang bangunan ada kamar mandi. Kebetulan udah kebelet pipis. Gue masuk ke kamar mandi itu. Kamar mandi ini terlihat jarang dipakai. Daun kering bertebaran di lantainya. Kamar mandi besar dengan desain model zaman dulu. Batu-batu alam yang menempel pada dinding. Bak mandi besar dengan kloset jongkok. Sore itu sudah mulai gelap. Cahaya kamar mandi hanya bersumber dari lampu bolam 5 watt. Redup. Setelah selesai, gue melangkah keluar kamar mandi. Keanehan melihat rumah ini bertambah. Setelah gue lihat di sebelah kamar mandi belakang, ada sumur yang cukup tua. Hanya ada sumurnya saja. Tidak ada tali dan ember yang biasanya digunakan untuk mengambil air dari dasar sumur. Lumut terlihat menyelimuti tembok di sekeliling lubang sumur. Lubang sumur ditutup oleh papan yang cukup tebal dan lebar. Karena penasaran, apakah masih ada air pada dasar sumur, gue coba memindahkan papan penutup. Dengan sedikit menggesernya, gue bisa melihat ke dalam sumur. Nyamuk dan binatang kecil lainnya langsung berhamburan keluar. Cukup lama, gue melihat ke dalam sumur. Hari sudah agak gelap menjelang malam. Gue jadi susah untuk melihat dasar sumur. Ketika sedang konsen melihat ke dasar sumur, tiba-tiba ada angin yang berembus kencang dari dalam sumur, menerpa wajah. Gue kaget. Refleks langsung mundur menjauh dari sumur. Barusan apaan? Masa iya ada angin keluar dari dalam sumur? Banyak pertanyaan dalam hati. Setelah sudah agak tenang, gue langsung kembali mendekat ke sumur dan menutup lubangnya dengan papan seperti semula. Gue langsung masuk ke dalam rumah lewat pintu belakang. Kenapa mukanya begitu? Kayak baru lihat hantu aja. Tanya Dian melihat gua yang masih agak terbengong-bengong. Enggak ada apa-apa, jawab gua. Gua pun langsung berbasa-basi dengan ortu Dian. Oh iya, barang-barang dan perabotan milik ortu Dian sudah sampai sehari sebelumnya. Sudah diletakkan di tempatnya masing-masing. Kami tinggal merapikannya saja. Setelah berada di dalam, barulah terlihat kalau rumah itu rumah yang besar. Arsitektur zaman dulu. Langit-langit yang tinggi, tembok tebal. Kira-kira begini denah rumahnya. Di dalam ada 2 toilet, satu di kamar utama, satu lagi di sebelah dapur. Dan satu toilet di belakang rumah yang sebelah sumur tadi. Kalau tidak terpaksa, gue tidak akan ke toilet itu. Tapi, nanti pada tengah malam, gue terpaksa harus ke tempat itu. Setelah maghrib kami kumpul di ruang tengah, berbincang dan lanjut makan malam. Dari awal, gue memang merencanakan untuk menginap dan pulang ke Bandung esok paginya. Gue diberi kamar yang paling depan. Ortu Dian tidur di kamar utama. Dian dan Ira di kamar 2. Tapi sebenarnya, selepas maghrib gue tuh sempat berubah pikiran. Gue mau pulang ke Bandung aja malam itu. Karena perasaan gue udah gak enak sejak kejadian di sumur pada sore tadi. Tapi ortu Dian gak ngasih gue pulang. Ya sudah,
Gua nurut. Gue pikir cuma semalam ini, semoga tidak terjadi apa-apa. Ternyata nanti tidak seperti itu. Ada yang aneh dengan rumah ini. Akhirnya malam menjelang. Sekitar jam 10, kami masuk ke kamar masing-masing. Kebiasaan gua kalau tidur, harus ada TV dan dalam keadaan menyala. Gua tidak akan bisa tidur kalau TV mati. Sialnya, di kamar itu hanya ada tempat tidur dan meja. Tidak ada TV. Sepertinya malam ini akan panjang, gumam gua dalam hati. Akhirnya jam-jam awal di kamar, gua habiskan dengan bengong. Kenapa nggak mainan HP, Bri? Tahun-tahun itu jaringan internet di HP masih susah. Jangankan 4G dan 3G, dapat sinyal seluler aja udah bagus. Gue benar-benar tidak bisa tidur. Guling sana, guling sini tidak jelas. Tetap aja ngantuk gak datang-datang. Tidak terasa jam sudah menunjukkan pukul 12.30 malam. Dan tetap gue belum tidur juga. Perasaan gelisah, makin tidak enak. Kamar gue letaknya paling dekat dengan jalan raya di depan rumah. Tapi malam itu, jalanan terdengar sangat sepi. Hanya sesekali motor yang melintas. 99% perasaan gue tidak pernah salah. Ada yang aneh dengan rumah ini. Makanya, gue memutuskan untuk tidur dengan pakaian lengkap. Kunci mobil dan dompet sudah berada di dalam saku celana. Persiapan, kalau ada apa-apa, gue jadi bisa tinggal kabur melarikan diri. Benar seperti yang gue duga. Makin tidak karuan perasaan ketika sayup-sayup gue mendengar suara bayi yang sedang tertawa kecil. Iya, bayi. Dan tidak ada bayi di rumah itu sejak gue datang. Suaranya terdengar dari arah ruang tamu yang letaknya persis di depan kamar. Gue langsung duduk di pinggir tempat tidur, mencoba menajamkan pendengaran. Apa itu benar suara bayi? Iya, ternyata itu benar suara tawa bayi. Suaranya semakin lama semakin jelas. Tidak berani membuka pintu untuk memastikan, gua memilih untuk diam di dalam kamar dan mencoba tidak menghiraukan. Tapi tetap saja, gua ketakutan. Di titik ini teror baru saja dimulai. Tapi lama-kelamaan, suara tawa bayi menghilang. Agak sedikit lega, tapi gua tetap tidak bisa tidur. Dan sesuatu yang paling tidak diharapkan terjadi, akhirnya terjadi juga. Gua kebelet pipis. Tidak akan bisa kalau harus menahan pipis sampai pagi. Akhirnya, gua memutuskan untuk nekat keluar kamar dan ke toilet. Gue buka pintu kamar pelan-pelan karena masih was-was dengan suara bayi yang berasal dari ruang tamu tadi. Alhamdulillah, ternyata tidak ada apa-apa. Ruang tamu dalam keadaan gelap. Gue pun lanjut berjalan ke arah toilet. Gue pilih toilet yang berada di bagian belakang rumah, yang bersebelahan dengan dapur. Sesampainya di depan pintu toilet, gue coba membukanya. Ternyata tidak bisa. Seperti terkunci dari dalam. Ah, mungkin ada orang di dalam, pikir gue dalam hati. Tanggung, dan sudah benar-benar tidak tahan. Gue berniat untuk pipis di toilet yang ada di halaman belakang, yang letaknya di sebelah sumur. Iya,
Kamar mandi yang berada di dekat sumur tua dan garasi tidak terawat di halaman belakang rumah. Ketika pintu belakang terbuka, pandangan gue langsung tertuju ke garasi kosong yang ada di belakang. Pada detik itu, gue tidak melihat apa-apa. Tapi indera gue yang lain bilang kalau di situ ramai. Gue berjalan di selasar belakang, melewati kamar pembantu yang masih kosong dan gelap. Pada saat melewati sumur, gue lihat ada yang aneh di sumur itu. Papan penutup liang sumur sudah berada di samping, tidak lagi menutup lubangnya. Padahal, sore tadi gue tinggalkan dalam keadaan tertutup. Gue lanjut jalan masuk ke toilet, karena udah gak tahan. Selesai pipis, setelah bengong sebentar, gue langsung keluar toilet. Ketika pintu toilet terbuka, pandangan gue langsung menghadap garasi kosong dan gelap itu. Iya, pandangan gue langsung menghadap ke tempat itu, yang ternyata ada sesuatu. Pandangan gue menangkap suatu objek di gelapnya malam itu. Terlihat ada sesuatu yang berwujud putih berdiri di dalam garasi. Jantung gue berhenti saat itu, karena ternyata yang gue lihat adalah pocong. Pocong yang tinggi dan besar. Pocong itu berdiri tegak di tengah-tengah garasi. Tidak jelas menghadap kemana, karena gue tidak berani melihat ke arah kepalanya. Berdiri diam hanya sesekali ada gerakan pelan pada badannya. Lemas badan gue, tulang-tulang serasa lepas dari engselnya. Gue paksa diri untuk berjalan menuju ke pintu belakang. Gue seret kaki ke arah pintu. Gue tidak berani lagi melirik ke arah garasi tempat pocong itu berdiri. Setelah masuk ke dalam rumah, langsung gue kunci pintu dan berjalan cepat ke arah kamar. Sesampainya di dalam kamar, gue langsung atur nafas. Ingin rasanya pergi keluar dari rumah itu, lari ke tempat ramai. Gue udah tidak tahan. Dan iya, bisa ditebak, setelahnya gue tetap tidak bisa memejamkan mata. Karena ternyata teror belum selesai. Jarum jam sudah hampir ada di pukul 2. Ketika sekali lagi, sayup-sayup gue mendengar tawa bayi dari ruang tamu. Kali ini, suaranya semakin lama semakin jelas. Gue benar-benar tersiksa malam itu. Mau lari dan masuk ke kamar Dian tidak mungkin. Masuk ke kamar ortu Dian makin gak mungkin. Kebayangkan? Penasaran, gue berjalan menuju pintu kamar. Memberanikan diri untuk mengintip. Apa sebenarnya yang terjadi di ruang tamu? Pintu, gue buka sedikit demi sedikit. Sampai mata bisa melihat ke ruang tamu. Setelah mata gue sudah cukup jelas melihat di gelapnya ruang tamu, ternyata di sofa ruang tamu ada seorang wanita berambut panjang yang sedang duduk dengan bayi kecil di pangkuannya. Wanita ini berpakaian daster panjang berwarna gelap. Sekali lagi, jantung seperti berhenti berdetak. Lemas badan gua. Beberapa detik wajah kami saling bertatapan. Gua langsung tutup pintu dan duduk di pinggir tempat tidur. Gemetar badan gua. Bulu kuduk berdiri semua. Pikiran semrawut memikirkan apa yang harus gua lakukan. Sementara tawa perempuan dan bayinya itu terus-terusan terdengar. Beberapa saat kemudian, gue dengar suara langkah kaki dari balik pintu. Terdengar langkah yang sepertinya datang dari bagian belakang rumah menuju ke ruang tamu. Tempat perempuan memangku bayi berada. Jadi ramai sekali kedengarannya.
Beberapa kali juga tawa bayi berganti tangisan, dan suara perempuan yang coba menenangkan sang bayi. Gua diambang pingsan, dan gua berharap pingsan beneran. Duk, duk, duk. Begitu kira-kira langkah kaki bersuara. Kadang terdengar tergesa-gesa, kadang terdengar santai. Doa gua cuma satu, semoga mereka tetap beraktivitas di luar kamar. Semoga mereka tidak mencoba masuk ke dalam kamar. Sementara gua di dalam kamar belingsatan dengan keringat dingin bercucuran. Sampai akhirnya, tiba-tiba, gagang pintu bergerak-gerak. Seperti ada yang mencoba membuka pintu. Gua semakin panik, karena jarak pintu dan tempat gua duduk hanya berjarak beberapa meter saja. Sialnya, gue lupa mengunci pintu sedari awal. Pintu terbuka pelan-pelan. Perasaan gue semakin tidak karuan. Ketika pintu terbuka agak lebar, menyembul kepala perempuan berambut panjang dari balik pintu. Dengan wajah yang tersenyum kecil memandang ke arah gue. Ingatan gue cuma sampai pada detik itu saja. Selebihnya, tidak ingat apa-apa lagi. Ternyata gue tidak sadarkan diri. Gue pingsan. Gue baru sadar setelah Dian membangunkan untuk sholat subuh. Gue tidak menceritakan kejadian yang gue alami malam itu kepada Dian dan keluarga. Setelah sholat Jumat, gue pulang ke Bandung sendirian. Sementara Dian dan Ira ke Bandung pada hari Minggunya. Belakangan, ternyata ayah Dian hanya bertahan 1 bulan di rumah itu. Beliau minta pindah dan dicarikan rumah dinas di tempat lain. Setelah itu, baru gue cerita tentang kejadian yang gue alami. Dan ternyata, orang tua Dian juga mengalami hal yang sama. Diteror oleh penghuni rumah itu.